Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Lombok Timur, kelas 1024 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kali ini kami bertiga akan melakukan praktik coaching dengan peran sebagai berikut. Saya sendiri, Ibu Muhlim, sebagai observer. Saya sendiri, Zamharir, sebagai coach. Dan saya sendiri sebagai coaching. Sebelum sesi dimulai, izin Bapak Ibu terlebih dahulu, saya akan berbincang dengan Pak Zamharir sebagai coach. Selamat malam Pak Zamharir, bagaimana kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Pada malam ini Pak Zamharir akan melakukan proses coaching ya? Iya, benar, Bu. Sebelum coaching dimulai, boleh saya menyampaikan beberapa hal Pak Zam? Boleh, Bu, baik, silakan. Nanti selama proses coaching, saya sebagai observer akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Dan untuk Bapak Ibu maklumi bahwa percakapan coaching ini akan saya rekam, yang nantinya akan dilihat dan dinilai oleh fasilitator. Baik, Pak Jam, sebelum proses coaching dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Izin ya, Pak Jam. Iya, terima kasih. Silakan, Bu. Pertanyaan pertama, Pak Jam ingin saya bantu mengembangkan kompetensi inti coaching itu pada bagian yang mana? Yang akan saya kembangkan adalah 3 kompetensi, Bu. Ya, yaitu 3 kompetensi inti. Yang pertama, present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Baik, pertanyaan kedua. Dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, Pak Jam akan berfokus pada bagian yang mana dan bagian mana nanti Pak Jam inginkan untuk saya amati. Kompetensi yang akan saya fokuskan itu adalah kompetensi inti, Bu. Ya, yaitu kompetensi inti yang kedua, yaitu mendengarkan aktif. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana penilaian Pak Jam sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya adalah dengan kompetensi mendengarkan aktif, maka coach akan merasa lebih nyaman dan dihargai, dan mudah mengenali diri serta masalahnya, Bu. Baik, Pak Jam. Pertanyaan terakhir yang saya ajukan, Pak Jam, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Pak Jam? Harapan saya itu adalah dengan kompetensi, dengan memberikan observer memberikan saya gambaran kompetensi diri saya, di mana letak keunggulan dan kelemahan saya, dan lain sebagainya, Bu. Baik, terima kasih luar biasa, Pak Jam. Jadi untuk sesi ini pertanyaan saya cukupkan sampai di sini. Akan tetapi nanti setelah selesai melakukan percakapan coaching, maka saya akan kembali menyampaikan beberapa pertanyaan. Dengan demikian, maka saya persilakan kepada Pak Jam untuk melakukan sesi percakapan coaching. Terima kasih, disilakan. Baik, terima kasih, Bu, ya.
Assalamualaikum Bu Erti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya baik-baik saja. Bagaimana dengan keadaan Pak Zam hari ini juga? Alhamdulillah Bu ya, saya baik-baik saja, terima kasih. Bahagia sekali rasanya kita bisa bertemu dan mendengar kabar baik Bu Erti. Oh iya, untuk hari ini kira-kira apa sih yang akan Bu Erti bicarakan? Begini Pak Zam, saya ingin membicarakan tentang konflik. Oh iya, tadi Bu Erti mengatakan konflik ya, benar begitu? Iya Pak Zam, benar sekali. Ini menarik Bu Erti ya. Eh, boleh diceritakan lebih detail tentang konflik yang Ibu Erti hadapi saat ini? Iya Pak Zam, jadi begini Pak. Ada beberapa rekan kerja yang sering tidak sependapat dengan saya dalam beberapa kegiatan atau proyek. Dan ini seringkali menyebabkan ketegangan bagi diri saya. Iya, iya. Bagaimana biasanya Bu Erti menangani konflik ketika situasi seperti ini terjadi, Bu? Saya mencoba untuk berdiskusi, Pak Jam, tetapi seringkali hasilnya tidak memuaskan. Kami sering terakhirnya itu, bahkan berakhirnya itu dengan perasaan yang frustasi sekali. Begitu. Terus menurut Bu Erti apa yang menjadi penyebab utama dari konflik ini? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuat konflik ini lebih parah? Saya merasakan perbedaan sependapat, Pak Zam, di mana saya itu kurangnya komunikasi, bahkan dari faktor tersebut utamanya adalah kami juga memiliki gaya kerja yang berbeda, seperti itu. Iya, iya. Terus bagaimana dampak dari konflik ini terhadap kinerja Ibu Erti dan tim secara keseluruhan, Bu? Ya, kinerja kami menurun dan suasana kerja menjadi tidak nyaman. Saya merasa kualitas pekerjaan kami juga menurun, Pak Zam. Apa yang Ibu harapkan untuk berubah dalam situasi ini? Bagaimana Ibu membayangkan kondisi ideal tanpa konflik ini? Saya berharap bisa berkomunikasi dengan baik dan menemukan cara untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan. Saya ingin suasana kerja yang lebih harmonis. Bagus sekali, Bu ya. Tapi mari kita fokus pada langkah konkretnya, Bu. Apa langkah pertama yang bisa Ibu ambil untuk memulai mengatasi konflik ini, Bu? Saya pikir saya perlu mengadakan suatu pertemuan untuk membahas masalah ini secara terbuka dan mencari solusi bersama. Nah, bagus. Itu rencana yang bagus sekali, Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu akan memastikan bahwa pertemuan tersebut berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang Ibu inginkan? Yang saya akan harapkan adalah mempersiapkan agenda pertemuan dan memastikan semua pihak merasa didengarkan. Saya juga akan mencoba untuk tetap tenang dan terbuka selama diskusi. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Erti. Apa hal yang Ibu pelajari dari percakapan kita kali ini, Bu? Saya belajar bahwa komunikasi yang baik dan persiapan yang matang sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Ya, terima kasih, Bu ya, atas keterbukaan Ibu. Saya yakin Ibu dapat menerapkan
strategi ini dan melihat perubahan positif. Kita akan ketemu lagi ya minggu depan untuk membahas perkembangan Ibu. Selamat mencoba. Terima kasih banyak Pak Zam atas bantuannya. Sampai jumpa minggu depan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Dan kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali percakapan yang sudah dilakukan oleh coach dan coach pada sesi kali ini. Percakapan yang sudah dilakukan oleh coach sudah mengikuti alur Tirta, sudah memenuhi kompetensi inti dari coaching. Baik Pak Jam, kita lanjutkan bincang-bincang kita, boleh? silakan Bu. Baik, pada sesi kali ini Pak Jam, saya akan kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Pak Jam menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi? Baik, terima kasih Bu. Jadi penilaian saya pada performa yang tadi itu adalah proses yang sangat berkesan menurut saya Bu. Dan bisa meningkatkan pengetahuan saya tentang bagaimana coaching itu sendiri Bu. Baik, apa yang membuat Pak Jam itu menilai demikian? Alasan saya menilai demikian itu adalah karena saya itu sudah merasakan yang sebenarnya. Baik, Pak Jam, saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang membuat Pak Jam menilai demikian? Alasan saya menilai demikian itu adalah karena saya sudah merasakan Bu yang sebenar-benarnya dan sejujurnya pada proses coaching yang kita bahas tadi Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Baik Bu, silakan, boleh Bu. Baik Pak Jam, saya mengamati tadi pada saat Pak Jam melakukan interaksi coaching dengan coach, saya lihat Pak Jam sudah menyampaikan dengan sangat bagus, sudah mengikuti alur Tirta, dan sudah memenuhi dari standar rujukan yang sudah kita sepakati. Saya melihat tadi pada sesi ketika melakukan interaksi, di mana ketika Bu Erti menyampaikan permasalahannya sebagai coach, Pak Jam itu melakukan gestur yang menyatakan mendengarkan aktif, itu sudah sangat bagus. Jadi seperti itu pengamatan saya Pak Jam. Bagaimana pendapat Pak Jam mendengarkan ini? Ya, terima kasih Bu atas apresiasi yang telah diberikan pada saya. Jadi saya akan jadikan ini sebagai awal yang baik ya untuk melakukan percakapan coaching selanjutnya. Terima kasih Bu. Namun demikian, saya juga masih melihat beberapa hal yang masih bisa dikembangkan ya Pak Jam. Seperti tadi saat Pak Jam menanyakan bagaimana Bu Erti menangani konflik, maka pada saat itu dijawab bahwa saya sudah berdiskusi tapi tidak memuaskan. Mungkin pada sesi ini bisa lebih digali oleh seorang coach. Jadi kurang lebihnya seperti itu berdasarkan observasi saya ya Pak Jam. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi saya semakin memahami kompetensi inti coaching ini Bu. Dan Ibu bisa memberikan masukan seperti ini sudah luar biasa sekali Bu. Terima kasih atas masukannya Bu. Baik Pak Jam, saya lanjutkan. Apa rencana tindak lanjutnya untuk Pak Jam lakukan? Kira-kira di mana, kapan, dan siapa yang akan membantu Pak Jam?
Baik, terima kasih Bu. Rencana tindak lanjut saya itu adalah saya akan terus meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching di sekolah, Bu. Segera setelah ini dan meminta bantuan kepala sekolah, guru senior, dan rekan-rekan sejawat lainnya untuk mendukung saya, Bu. Baik, luar biasa sekali Pak Jam. Saya lanjutkan. Bagaimana hasil pengamatan tersebut, Pak Jam, itu dicatatkan di dalam POM supervisi akademik. Ya, dengan senang hati, Bu, ya, jika dicatatkan dalam supervisi akademiknya. Baik, pertanyaan terakhir Pak Jam. Apa yang Pak Jam dapatkan dari proses kita kali ini? Baik, yang bisa saya dapatkan adalah proses coaching saat ini adalah benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa sekali bagi saya, seperti pemahaman saya meningkat, lebih baik, lebih aktif, dan memahami kompetensi diri saya sendiri, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Jam yang berperan sebagai coach hari ini. Jadi dengan berakhirnya pertanyaan tadi, maka berakhir pula sesi percakapan coaching kita pada malam hari ini. Semoga percakapan coaching kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan tugas praktek coaching. Ya, kali ini saya berperan sebagai observer. Kemudian disilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baiklah, saya Erti Mandariana berperan sebagai coach. Saya Muhlim sebagai coach. Ya, baik. Terima kasih. Jadi untuk percakapan praktek coaching kita kali ini, saya mohon untuk bisa menjawab pertanyaan saya terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan praktek coaching. Bersedia, Bu Erti? Bersedia, Pak. Silahkan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan saya yang pertama, kira-kira kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan dalam praktek coaching kita kali ini, Bu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching saat ini, yang pertama adalah present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Kompetensi di bagian mana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati? Nah, dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan tadi, saya ingin mengambil satu kompetensi, yaitu saya akan berusaha mendengarkan secara aktif. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, baik. Jadi penilaian saya terhadap perkembangan pada saat sesi coaching hari ini, yang pertama saya akan fokus pada coach dalam mendengarkan hasil pertanyaan yang sudah saya berikan kepada coach. Yang kedua adalah sikap keterbukaan saya kepada coach. Dan yang terakhir adalah keinginan tahu saya sejauh mana sih tingkat keberhasilan saya dalam berdiskusi coaching pada saat hari ini. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir, apa yang Ibu harapkan dari observasi yang akan Ibu lakukan sekarang ini, Bu?
Harapan saya di sini ingin menggali informasi dari hasil temuan tersebut, di mana saya dapat menggambarkan pada situasi dan tujuan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Jadi silakan langsung Ibu praktik coaching langsung dengan Bu Muhlim. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Ibu Ulim? Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Erti? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Terima kasih. Saya dengar Ibu Ulim mencari saya ya. Iya, benar, Bu Erti. Beberapa kali saya mencari, dan ternyata baru kali ini bisa bertemu, Bu. Iya. Wah, dengan senang hati, Bu Ulim. Ayo, 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 ayo. Terima kasih, Bu Erti. Saya merasa sangat senang saat ini. Saya juga jadi ikut bangga loh ketika Bu Ulim saat mencari saya. Oh ya, apa sih yang ingin Ibu ceritakan kepada saya? Bisa Ibu Ulim kasih saya informasi yang lebih detail? Ya, begini, Bu. Belakangan ini, saya ingin sekali menghasilkan sebuah karya yang mendukung pengembangan diri saya. Saya ingin menghasilkan sebuah karya tulis, Bu. Saya ingin menulis sebuah buku. Sudah lama sekali saya ingin melakukannya, tapi sampai sekarang belum berhasil. Terima kasih telah berbagi. Apa yang membuat Ibu Ulim ingin menulis buku? Saya punya banyak ide dan pengalaman, Bu. Itu yang ingin saya bagikan. Saya merasa menulis buku menjadi cara yang baik untuk melakukannya. Itu luar biasa, Bu Ulim. Memiliki ide dan pengalaman yang berharga. Apa yang sudah Ibu Ulim lakukan untuk memulai menulis buku tersebut? Saya sudah mencoba sih menulis beberapa bab, Bu. Tapi kemudian saya merasa mandek dan tidak tahu harus melanjutkannya bagaimana, Bu. Iya. Memulai sesuatu yang besar memang bisa menantang. Apa sih yang Ibu Ulim rasakan ketika menghadapi kebuntuan dalam menulis? Saya merasa frustasi, Bu. Saya benar-benar ragu. Apakah ide saya itu cukup baik atau tidak? Rasa frustasi dan keraguan memang sering muncul dalam proses kreatif. Apa yang biasanya Ibu Ulim lakukan ketika merasa seperti itu? Terkadang saya berhenti menulis dan berharap ide-ide saya itu datang kembali, Bu, dengan sendirinya. Tapi seringkali saya malah merasa semakin sulit, Bu, untuk melanjutkannya. Saya mengerti. Jadi, bagaimana menurut Ibu Ulim? Apa yang bisa membantu Ibu Ulim melewati kebuntuan ini? Mungkin saya perlu lebih terstruktur, Bu, di dalam menulis. Lalu saya bisa membuat rencana dan mengikuti jadwal yang lebih konsisten, Bu. Iya, ya. Itu ide yang bagus.
apa langkah pertama yang bisa Ibu Ulim ambil untuk membuat rencana yang lebih terstruktur? Saya bisa mulai membuat kerangka isi buku, Bu. Dan saya akan menetapkan jadwal harian untuk menulis. Kedengarannya itu bisa menjadi awal yang baik. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah membahas ini? Iya, Bu. Saya merasa lebih termotivasi dan punya arah yang lebih jelas, Bu. Ya, ya, semangat. Luar biasa. Saya senang mendengar itu. Apa yang Ibu Ulim butuhkan dari saya untuk membantu tetap di jalur ini? Mungkin kita bisa menjadwalkan sesi cek ulang. Kita cek ulang bersama secara berkala untuk memastikan bahwa saya tetap on track, Bu. Jadi saya tetap pada jalurnya, Bu. Setuju, setuju. Tentu saja saya senang bisa membantu. Mari kita jadwalkan sesi check-in tersebut. Terima kasih atas percakapan hari ini. Saya yakin Ibu Ulim akan mencapai tujuannya. Wah, terima kasih banyak, Bu. Saya sangat menghargai dukungan Bu Erti ya. Sama-sama, saya akan selalu di sini untuk mendukung Ibu Ulim. Semangat! Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa sekali tadi ya untuk praktik percakapan kucingnya dengan dari coach dengan coachee mengalir sangat luar biasa sekali. Kembali saya akan melakukan beberapa pertanyaan untuk Bu Erti ya, Bu. Bisa, Ya, Bu ya? silakan. Bisa sekali, Baik. dengan senang hati. Baik, bagaimana Ibu tadi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi, Bu? Baik, saya merasa bahwa telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Dengan adanya kompetensi ini, saya bisa secara jelas menilai perform saya. Dengan adanya sesi ini, saya mengetahui indikator keberhasilan saya. Dan juga tentunya semakin jelas jika dari awal sudah ditetapkan kompetensi apa yang harus saya miliki. Selain itu, kompetensi yang salah satunya sebagai alat bantu untuk menetapkan kerangka konstruktif feedback untuk evaluasi saya sendiri. Baik, apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Saya menilai demikian agar saya mengetahui suatu kemampuan atau kapasitas diri saya dalam melaksanakan berbagai tugas dalam suatu keberhasilan yang saya akan tingkatkan nantinya. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan, Pak. Ya. Dengan senang hati, terima kasih sudah ingin memberikan umpan balik kepada saya. Baik. Selama proses praktik percakapan coaching tadi, saya mengamati pada saat Ibu melakukan sesi praktik coaching itu sepertinya Ibu sudah sesuai dengan alur kita ya dan sesuai dari standar yang sudah kita sepakati. Kira-kira bagaimana menurut pendapat Ibu tentang hal ini, Bu? Iya. Saya mendengarkan sangat berharga, bangga sekali. Hati saya merasa senang dengan adanya kritik ke depannya. Saya bisa merubah menjadi lebih baik lagi dan ingin memberikan suatu semangat dan inovasi bagi diri saya sendiri untuk ke depannya dalam kegiatan coaching selanjutnya. Baik. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa Ibu kembangkan ya. Misalnya tadi pada saat Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Ulim sebagai coach, sepertinya Ibu sendiri masih bingung atau masih mencari apa sih pertanyaan yang pas untuk ditanyakan kepada coach atau Bu Ulim.
Nah, jadi saya mengamati Ibu itu masih belum sepenuhnya ya. Pertanyaan yang berbobot itu belum sepenuhnya Ibu lakukan. Itu ya. Sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya Ibu itu harus bisa atau menanyakan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Itu supaya apa yang Ibu tanyakan kepada Bu Ulim berbobot dan bisa menjawab apa yang bisa Ibu Ulim jawab. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Oke. Rencana tindak lanjut saya ke depannya, saya ingin mengajak teman sejawat, bahkan kepala sekolah untuk meningkatkan perform saya pada saat kegiatan coaching selanjutnya. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa kita pada saat ini, Bu? Nah, ketika berada dalam diskusi, tadi saya mendengar dengan seksama dan berempati pada apa yang dikatakan oleh Kuci, yaitu dengan memberikan perhatian penuh pada pembicara, dan saya akan menyelesaikan masalah-masalah yang sesuai dengan standar kompetensi, dan saya akan mencoba untuk memahami perspektif dan dari perasaan coach saya, sehingga kita dapat merespon dengan cara yang lebih baik. Baik. Rencananya Ibu, kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan praktek coaching ini untuk selanjutnya? Ya, tentunya kapan saja ya Pak Zam, di mana saja, baik di sekolah, bahkan di luar sekolah. Saya dengan senang hati ingin memperbaiki perspektif cara saya berdiskusi coaching pada kegiatan selanjutnya, dan saya ingin dibantu oleh teman sejawat saya, sekaligus dengan kepala sekolah. Saya dengan senang hati untuk menerimanya. Baik. Bu, bisakah saya menulis hasil pengamatan saya ini, saya catatkan dalam form supervisi akademik, Bu? Dengan senang hati Pak Zam, karena dengan pengamatan ini saya bisa meningkatkan form supervisi akademik saya selanjutnya dan ke depannya lebih baik lagi. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari praktik percakapan coaching kita kali ini, Bu? Nah, dari kegiatan sesi hari ini saya mendapatkan pembelajaran dengan 3 kompetensi, yaitu yang pertama adalah present, yang kedua bisa mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari segi pertanyaan-pertanyaan itulah saya bisa menilai coach saya bahwa beginilah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seharusnya kita lakukan dalam kegiatan coaching pada hari ini. Baik, ya, bagus sekali ya, berarti terima kasih. Hari ini sudah selesai kita melakukan sesi praktek coaching. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu hari ini untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching saat ini. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai observer, yaitu nama saya Erti Mandariana, pada kegiatan coaching ini. Dan kepada Bapak Ibu, apakah boleh Bapak Ibu memperkenalkan diri dan peran apakah yang saat ini Bapak Ibu siapkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Bu, saya sendiri Ibu Mulim berperan sebagai coach. Saya Zamharir berperan sebagai coach. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudi memperkenalkan diri, di mana Ibu Ulim sebagai coach dan Pak Zam sebagai coach. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi praktik coaching antara coach dan coach, izinkan saya memberi pertanyaan kepada coach, yaitu Ibu Ulim. Apakah Ibu Ulim sudah siap?
Siap, Bu. Dengan senang hati, Bu. Baiklah, Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik, Bu. Di dalam praktik coaching yang akan saya lakukan pada saat ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching. Pada hakikatnya, yang akan saya kembangkan adalah ketiga kompetensi coaching tersebut, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Namun demikian, dari ketiga kompetensi itu, saya akan berfokus pada kompetensi inti coaching yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi begitu, Bu. Baik, bagaimana yang nantinya Ibu inginkan untuk saya amati? Baik, Bu, karena saya akan berfokus pada kompetensi inti coaching yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi, saya sangat berharap Ibu observer bisa membantu saya pada poin-poin atau sesi mengajukan pertanyaan, Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan pada sesi pertanyaan coaching saat ini? Menurut penilaian saya, Bu, karena saya memfokuskan kompetensi inti coaching yang ketiga, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya punya keyakinan bahwa dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot tersebut, maka saya bisa membantu coach untuk mengenali dirinya dan permasalahannya itu lebih dalam. Dengan demikian, dia mampu mengenal potensi dan kompetensinya. Jadi seperti itu penilaian saya, Bu. Baik. Pertanyaan terakhir ini, Bu Ulim. Apa harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan bersama saat ini? Saya sangat berharap bahwa nanti pada saat sesi praktik coaching yang akan saya lakukan, Ibu observer bisa memberikan saya feedback di mana saya bisa menemukan keunggulan saya bisa menemukan kelemahan saya. Di samping itu juga, saya ingin diberikan masukan supaya saya bisa meningkatkan kompetensi coaching saya jika saya lakukan di hari ke depan nanti, Bu. Jadi itu harapan saya, Bu. Baik, terima kasih. Akhirnya observasi pertanyaan pada hari ini sudah selesai. Nanti saya akan mengumpan balikan setelah Ibu dan Bapak mengadakan coaching pada hari ini. Kami persilahkan untuk Pak Zam dan Ibu Ulim untuk siap di coaching untuk memperbaiki serta mendapatkan umpan balik dari saya. Dipersilahkan. Baik, Bu, dengan senang hati dan kami paham. Terima kasih. Oke. Baik. Assalamualaikum Bu Olim. Bagaimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang ini, Pak Jam. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, terima kasih. Kabar saya baik-baik saja, Bu. Bagaimana dengan Bu Olim sendiri, Bu? Alhamdulillah, saya juga baik. Terima kasih ya, Pak Jam. Tumben nih, malam-malam begini, Pak Jam. Oh iya, beberapa hari ini saya melihat Pak Jam agak berbeda gitu. Kayak gimana gitu. Iya nih, Bu. Sebenarnya sih saya butuh seseorang sebagai tempat berbagi, ya sebagai tempat curhat lah begitu, Bu. Oh, Pak Jam butuh teman curhat. Saya dengan senang hati sebagai teman berbagi atau teman curhat saat ini. Iya, benar ini Bu Olim ya. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak Jam. Apa sih yang mau dibagi atau dicurhatin? Bisa Pak Jam ceritakan lebih detail tentang situasi yang membuat Pak Jam merasa stres dan merasa kelelahan belakangan ini. Begini, Bu. Jadi beberapa bulan terakhir ini
saya itu punya banyak sekali kegiatan, Bu. Tugas-tugas menumpuk, dikejar deadline, belum lagi tugas-tugas saya di sekolah tuh banyak sekali, Bu. Belum lagi urusan keluarga. Ini yang mungkin yang membuat saya merasa stres dan kelelahan fisik dan mental saya, Bu. Saya mengerti, Pak Jam. Apa yang Pak Jam rasakan itu? Lalu, bagaimana biasanya Pak Jam mengatasi stres ketika menghadapi situasi seperti ini, Pak Jam? Biasanya sih saya mencoba untuk beristirahat sebentar, Bu. Atau hanya sekedar berjalan-jalan lah. Tapi sepertinya ini tidak terlalu membantu akhir-akhir ini, Bu. Apa yang menurut Pak Jam menjadi penyebab utama dari stres dan kelelahan ini? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang membuatnya lebih parah, Pak Jam? Saya rasa beban kerja saya yang terlalu berlebihan, Bu. Dan kurangnya waktu istirahat yang cukup bagi saya, Bu. Mungkin itu faktor-faktornya, Bu, ya. Faktor utamanya. Ditambah lagi, saya merasa tidak punya waktu untuk diri saya sendiri, Bu. Itu sangat menarik loh, Pak Jam. Bagaimana dampak dari stres dan kelelahan ini terhadap kinerja Pak Jam dan kesejahteraannya secara keseluruhan? Kinerja saya pasti menurun, Bu. Menurun sekali. Saya sering merasa lelah dan kurang fokus, Bu. Secara keseluruhan, saya merasa kualitas hidup saya juga menurun sekali, Bu. Apa sih yang Pak Jam harapkan untuk berubah dalam situasi ini? Bagaimana Pak Jam membayangkan kondisi ideal tanpa stres dan tanpa kelelahan? Saya berharap sih bisa mengelola waktu saya dengan lebih baik, Bu. Sehingga saya bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa merasa terlalu tertekan, Bu. Saya ingin memiliki waktu istirahat yang cukup dan bisa menikmati waktu untuk diri saya sendiri, Bu. Baik, Pak Jam. Sekarang, mari kita fokus pada langkah konkret ya. Apa langkah pertama yang bisa Pak Jam ambil untuk mulai mengurangi stres dan kelelahan ini? Saya pikir saya perlu membuat jadwal yang lebih teratur, Bu, dan mengalokasikan waktu istirahat di antara pekerjaan saya, Bu. Mungkin saya juga perlu belajar untuk mengatakan tidak pada tugas tambahan di sekolah yang tidak terlalu mendesak, Bu. Itu rencana yang bagus, Pak Jam. Bagaimana akan memastikan bahwa Pak Jam tetap konsisten dengan rencana ini? Saya akan mencoba untuk membuat pengingat di kalender saya, Bu, dan meminta bantuan dari rekan-rekan kerja saya untuk mengingatkan saya jika saya terlihat terlalu sibuk, Bu. Kira-kira ada lagi selain itu, Pak Jam? Saya mungkin akan membuat daftar pekerjaan yang skala prioritas, Bu. Dan yang penting kemudian mendesak. Itu saja, Bu. Luar biasa, Pak Jam. Apa hal yang Pak Jam dapatkan dari percakapan kita saat ini? Saya mendapat pelajaran bahwa mengelola waktu dan menetapkan batasan adalah kunci untuk mengurangi stres dan kelelahan saya, Bu. Wah, terima kasih Pak Jam atas keterbukaannya. Saya yakin Pak Jam dapat menerapkan strategi ini dan melihat perubahan positifnya. Baik, kalau begitu kita akan bertemu lagi minggu depan ya Pak Jam untuk membahas perkembangannya. Selamat mencoba Pak Jam. Terima kasih banyak ya Bu Ulim atas bantuannya. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik, sama-sama.
Terima kasih kepada Ibu dan Bapak hari ini. Baiklah, saya selanjutnya akan melakukan observasi dari pengumpulan hasil pengamatan saya yang sesuai dengan standar supervisi berbasis coaching, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Terima kasih, Bu. Penilaian saya terhadap performa yang tadi adalah saya betul-betul itu refleksi diri, Bu. Saya merasa senang dan saya pun juga merasa tenang, Bu. Di mana saya itu bisa hadir sepenuhnya, saya bisa mendengarkan aktif, dan saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Jadi seperti itu, Bu, penilaian saya. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Alasan saya memberikan penilaian seperti tadi adalah karena refleksi yang saya sampaikan itu memang benar-benar adanya, benar yang saya rasakan, Bu. Jadi secara jujur dan objektif, maka seperti itulah refleksi saya, Bu. Baik, terima kasih. Yang ketiga, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Dengan senang hati, Bu, silahkan. Baiklah, hasil pengamatan saya pada saat Ibu melakukan percakapan antara coach dan coach, Ibu sudah menyesuaikan standar yang sudah ditetapkan dalam kompetensi tersebut. Baik, Bu, terima kasih. Apa yang Ibu sampaikan ini, jujur saya merasa diberikan apresiasi. Namun demikian, saya akan menjadikannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan coaching, Bu. Seperti Baik, itu, Bu. Pertanyaan kelima di sini, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Jujur saja, Bu, saya senang sekali dan merasa bangga saya bisa melakukan praktik coaching yang sesuai dengan rubrik dan sesuai dengan standar yang sudah kita sepakati, Bu. Dengan hasil pengamatan saya, karena Ibu Ulim sebagai coach sudah sesuai dengan alur Tirta, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi terlihat pada gestur tubuh Ibu Ulim yang merekomendasikan untuk coaching, saya mengamati di sana tidak sesuai dengan standar yang sebetulnya. Kalau merujuk ke standar yang sebenarnya atau seharusnya, yaitu ada kontak mata. Di sana ada kontak mata, coach antara coach C yang harus menunjukkan perhatian dan empati. Dan yang kedua, coach tidak mengangguk secara berkala untuk menunjukkan pemahaman dan dukungan tersebut. Saya akan melanjutkan pertanyaan ketujuh, yaitu bagaimana pendapat Ibu demikian? Baik, terima kasih, Bu. Apa yang Ibu observer sampaikan ini adalah hal yang sangat berharga bagi saya. Ini akan saya jadikan untuk saya berefleksi, sehingga saya akan lebih untuk belajar lagi, meningkatkan kompetensi saya untuk melakukan praktik coaching ke depannya, Bu. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan kepada saya, sekaligus ini adalah merupakan kekuatan bagi saya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, dari diskusi ini apa yang sudah terbayang di benak Ibu itu untuk melakukan dan meningkatkan lagi performa di area diskusi ini? Tentunya, Bu, saya akan belajar terus dan akan meningkatkan kompetensi inti coaching yang 3 itu, Bu. Saya akan belajar terus dan akan mencoba bagaimana mendengarkan secara aktif, berusaha hadir penuh, dan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang akan saya lakukan, Bu. Baik, pertanyaan yang 9. Kira-kira selanjutnya kapan, di mana, dan siapa yang jadi peran pendukung Ibu dalam melaksanakan diskusi selanjutnya? Rencana tindak lanjut saya pastinya adalah karena saya sangat tertarik dengan percakapan coaching ini, Bu. Jadi, saya punya rencana
bahwa setelah kegiatan ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat. Tentunya di sini adalah di area sekolah saya terlebih dahulu. Jadi saya akan membangun kompetensi yang ada di dekat saya, di sekolah saya. Tentunya saya akan meminta bantuan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari Bapak Ibu senior yang betul-betul memahami tentang konsep coaching tersebut. Jadi begitu, Bu. Ya, pertanyaan yang terakhir. Lalu, bagaimana sih hasil pengamatan tersebut dicatatkan ke dalam form supervisi akademik selanjutnya? Saya sangat berbangga hati apabila hasil pengamatan ini akan dituangkan di dalam form supervisi akademik, Bu. Karena saya yakin dengan demikian maka saya akan semakin terpacu untuk meningkatkan kompetensi inti coaching, Bu. Demikian, Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir adalah apa yang Ibu dapatkan dari sesi kegiatan hari ini? Baik, Bu. Setelah saya melakukan praktik coaching di mana saya sebagai coach dan Pak Jam itu sebagai coachee, saya benar-benar mendapatkan banyak sekali manfaat, Bu. Saya betul-betul memahami di mana letak kelemahan saya, di mana letak sesi yang harus saya kembangkan lagi, dan lain-lain sebagainya. Yang jelas saya mendapatkan banyak sekali manfaat tentang kompetensi inti coaching, Bu. Bagaimana saya harus hadir sepenuhnya, bagaimana saya harus mendengarkan aktif, dan bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Di samping itu juga saya betul-betul mendapatkan ruang untuk berefleksi diri, Bu. Jadi luar biasa sekali manfaat yang saya dapatkan pada sesi kita kali ini, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kepada Ibu Ulim dan Pak Zam. Akhirnya selesai juga tugas saya sebagai observer, di mana dari penyampaian dan pertanyaan saya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.